Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono. Saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang banyak muncul ketika masyarakat membuat prestasi yang perlu dicatat. Namanya Pak Paulus Pangka, sarjana hukum, pendiri sekaligus ketua atau direktur Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Lembaga ini sudah mencatat lebih dari 500 rekor sejak 29 Desember 2014. Pak Paulus, apa kabar? Baik-baik, Pak Bambang. Ya, ini luar biasa. Siap. Dalam yang kira-kira 5 tahun ya, berarti itu kan akhir 2014 ya, Akhir 2014. Oke. sudah mencatat lebih dari 500 rekor, hampir 600. Dari sekitar hampir 600 rekor yang dicatat oleh Lebrit ini, apa saja yang berkesan gitu. Artinya Pak Paulus mungkin ada beberapa yang sangat diingat gitu Pak Paulus. Apa? Satu, saya masih ingat penyerahan penghargaan untuk seorang anak bangsa yang oleh bangsanya sendiri, dia itu tidak dipakai. Karena teorinya. Siapa itu? Yaitu Bapak Profesor Dr. Joseph Tetuko namanya. Gitu, Joseph Tetuko. Nanti saya akan kirim ke Bapak nama lengkap beliau. Jadi beliau itu sebetulnya memiliki teori pemetaan bumi. Teorinya ini Pak Bambang, di Indonesia pernah diajukan tapi tidak pernah diakui oleh negara. Tetapi begitu beliau pindah ke Jepang, jadi warga negara Jepang, penemuan-penemuan beliau itu menjadi didaftarkan di 100 negara. Dan dia mendapat hak paten dipatenkan di 11 negara. Itu penemuan beliau ini. Dan Leprit memberikan penghargaan waktu itu disaksikan oleh orang Jepang di Jakarta, dan mereka sangat senang sekali melihat memberikan penghargaan kepada beliau, dan sampai sekarang pun beliau selalu memberi masukan-masukan kepada kami untuk berbagai rekor yang sifatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang beliau kan kembali ke Indonesia, karena negara sudah mau menerima orang-orang pinter, maka dia jadi warga negara Indonesia sekarang meskipun dia masih dosen utama di Jepang. Kemudian yang kedua, yang terinspirasi bagi saya, bagaimana anak muda itu melakukan prestasi di Maros ya. Jadi karena wilayah Indonesia itu ada orang membentangkan bendera di atas udara, di darat, tapi di bawah laut, tetapi juga ada yang unik Pak Bambang. Saya masih ingat itu, saya masih pakai pakaian salah kostum menggunakan jas. Anak-anak itu melakukan pengibaran bendera merah putih di dalam gua kedalaman 200 meter di Maros sana. Jadi kita jalan di tengah hutan. Jadi tengah hutan tidak ada jalannya dan sangat susah sekali, dan mereka bangga sekali Leprit sampai melakukan survei itu, dan kita melihat mereka upacara bendera kemudian di bawah daripada 200 meter di bawah permukaan laut dalam gua. Gitu. Gua terdalam di Indonesia di Maros sana. Itu Salah satu tujuan. di antaranya itu. Ya, sebentar, Pak. Itu tujuannya apa? Mengibarkan bendera di gua di 200 meter di bawah laut itu. Mereka mau menunjukkan di samping mereka anak-anak alam, pecinta alam, tujuan mereka menyemangati bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak hanya di udara, di laut, tapi juga di dalamnya itu adalah wilayah negara kita. Jadi atas, bawah, kiri, kanan adalah wilayah NKRI. Itu semangatnya betul yang dipakai oleh mereka, Pak. Sekaligus untuk ikan pariwisata yang ada di daerahnya dia. Begitu. Seperti dulu pernah rekor yang lain, sebetulnya seperti Freeport pernah upacara bendera di kedalaman 500 meter di dalam lubang tambang emas, itu saya sendiri yang ke sana. Kemudian upacara bendera masuk ke dalamnya 4 km, dari atasnya itu 5 km. Kita ada upacara di dalam tambang emasnya Freeport waktu itu. Jadi Pak Paulus, kalau disimpulkan itu, Pak Paulus lebih menghargai prestasi daripada mengukur yang superlatif gitu ya kira-kira. Betul sekali. Jadi kami lebih memprioritaskan rekor-rekor penemuan-penemuan sebetulnya. Karena kalau superlatif itu kan sebagai impas saja sebetulnya. Tapi ke depannya memang harapan kami adalah rekor inovasi-inovasi.
baik berupa ide maupun hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan manusia. Jadi prestasi yang menginspirasi, mengagumkan, dan membanggakan dunia. Itu harapan kami sebetulnya Pak Bambang. Rekor superlatif itu bumbu saja sebagai salah satu bahwa kami hadir begitu. Jadi kami ada. Seperti dari ini, saya kembali ada usulan dari Flores, ada alat musik jenis hanya adanya cuma ada sasando sih, ada satu lagi musik saya lupa namanya di Jawa sana, ada musik yang cuma ada di daerah itu, di tempat lain tidak ada. Jadi itu Pak Bambang, seperti itu kira-kira. Kalau dijadikan rekor ya bukan jumlah terbanyak, dia hanya berapa anggota yang harus tampil, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau kita ketentuan rekor untuk superlatif itu kan minimum 250 Guinness, itu ketentuan 250 itu. Tapi kan tidak bisa yang sifatnya penemuan itu nggak mungkin seperti itu. Maka harapan kami memang ke depannya rekor-rekor yang sifatnya penemuan itu yang akan kita catat dan kita abadikan di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Karena sekarang kan banyak yang pokoknya asal serba banyak itu nanti mendapat rekor gitu ya. Jadi banyak-banyakan saja gitu. Ini yang bahaya tuh. Makanya Leprit itu memberi edukasi kepada masyarakat. Jangan hanya banyak-banyakan, tapi sebetulnya ide kreatif inovatif itu yang harapan ke depannya. Karena kita mengedepankan kualitatif, kuantitatif. Begitu ya. Pak Bambang. Itu rata-rata setiap bulan berapa rekor Pak Paulus yang dicatat? Iya, kalau kemarin sebelum COVID itu bisa sampai 20 Pak Bambang. Bahkan pernah ada sampai 100 rekor ya. Itu waktu itu pas ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Yassin Limpo, itu juga penasehat kami, yang sekarang jadi Menteri Pertanian. Nah, beliau yang mengusulkan dulu, memang ada sedikit beda dengan lembaga lain, termasuk Guinness. Kalau Guinness mungkin hanya mengeluarkan sertifikat, tapi kami sudah melampaui, karena kalau menurut Pak Yassin Limpo, Pak Paulus, kalau kita cuma menggunakan piagam saja, itu bisa hancur kertas itu. Tapi kalau kita menggunakan piala, yang plat piala memang dibuat khusus oleh kami seperti yang Pak Bambang mungkin pernah lihat, dan itu abadi sifatnya. Dan juga ada medali logo Leprit sebagai simbol suatu prestasi anak bangsa. Kalau piala itu memang itu khusus. Satu rekor itu hanya satu piala yang kami berikan. Dan itu dapat menciptakan lapangan kerja banyak. Mungkin Pak Bambang kaget jadinya dengan kehadiran Leprit ini Pak Bambang bisa mensupport beberapa UKM. Itu kehadiran Leprit. Pertama, saya sebutkan yang membuat piagam. Itu kertas piagam itu di Semarang. Yang membuat figura itu di Semarang. Yang membuat plat untuk piala itu di Kudus. Kemudian yang membuat piala itu Semarang, Krisna, dan juga dibuat ada 2 tempat kita buat Pak Bambang. Satunya di Ambarawa. Jadi menghidupkan banyak UKM yang kami lakukan. Dan mereka sangat bangga sekali. Dan pendekatan yang kami lakukan adalah kekeluargaan. Kami selalu menyampaikan, Bapak, kami adalah lembaga memang bukan mencari komersil, sehingga harga itu pun mereka akan turun seminimal mungkin Pak Bambang. Dan mereka tahu kita terbuka gitu dengan teman-teman. Jadi kalau di Leprit ini kan orang Pak Paulus kami cuma ada dananya sekian. Kita hitung-hitung Pak Bambang. Kalau memang Mas ngapain harus dibanyak-banyakin? Karena harapan saya, cita-cita saya Pak Bambang secara pribadi sebetulnya, saya umur 50 tahun, paling tidaklah 30 tahun lagi sudah meninggal. Berdasarkan umur bapak saya ya. Patokan ayah saya adalah 82 sekarang. Jadi masih hidup, mama saya 78. Paling tidak saya mungkin 30 tahun lagi meninggal. Nah, warisan ini, lembaga ini, kedepannya semacam Nobel kecil Indonesia. Jadi saya memang sudah persiapkan dari sekarang. Saya memang menyampaikan bahwa saya menyiapkan 10 hektar tanah di Flores. Saya tanamin cengkeh Pak Bambang. Supaya nanti suatu saat hasil dari ini untuk mensupport ini. Jadi kalau anak-anak SD, kemudian mahasiswa, kemudian para dosen atau yang tidak mampu, kita berikan piagam, piala atau medali secara gratis. Jadi ini sudah banyak dilakukan sebetulnya. Jadi sudah banyak kami lakukan subsidi silang. Tapi ke depannya harapan kami ini, karena ini sifatnya kami itu cenderung kepada penemuan, jadi suatu saat mereka juga akan mendapat semacam Nobel kecil support.
Jadi kalaupun ada lembaga lain yang mau support untuk ini, kami dengan senang hati untuk menjadikan ini suatu semacam Nobelnya Indonesia. Jadi harapan saya itu sebenarnya Pak Bambang. Itu. Pak Paulus, tadi dikatakan bahwa sebelum COVID bisa sampai 20 atau bahkan 100. Nah sekarang Ya. era COVID ini memang menurun. Iya, ada pengaruhnya Pak Bambang. Bahkan kemarin waktu sebelum COVID kan sudah ada transaksi kan, ada rekor toh. Begitu. Begitu ada COVID semua batal, tapi nanti akan dilanjutkan setelah COVID ini, setelah COVID selesai. Kan ada sekitar 5 rekor waktu itu. Tapi pada saat COVID ini masih ada 5, 6 itu sudah termasuk bagus sebetulnya. Karena apa Pak Bambang? Ini kerjanya para mitra kami. Saya punya perwakilan di berbagai tempat yang menjadi mitra di samping keluarga besar Leprit yang ada ini menjadi mitra kami, tentunya kita selalu menghubungi, menyapa mereka melalui WA. Namanya kalau saya pinjam kalimatnya sahabat kita Bapak Dr. Aqua Dewi Payana, the power of silaturahim. Jadi selalu mengunjungi baik secara fisik atau seperti ini, jari-jari. Ucapan selamat pagi kepada mereka, apa kabarnya dan lain sebagainya, atau mungkin ternyata itu sangat membantu Pak Bambang. Jadi teman saya kemarin yang saya kirim itu 3 rekor, hari ini tadi dia sudah mengusulkan ada 5 perusahaan yang untuk didaftarkan sebagai rekor baru. Jadi itu sebetulnya Pak Bambang, karena begitu dipajang mereka lihat itu Piala Leprit itu salah satu favorit dari para rekoris. Jadi itu begitu mereka lihat ini, saya mau gitu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya Pak Bambang. Jadi. Terakhir Pak Paulus, apakah di era COVID ini tidak justru memunculkan kreativitas untuk menyiasati pandemi ini dengan tetap bisa produktif, dengan kreatif, itu ada nggak yang kira-kira pantas diberi rekor? Cukup banyak Pak Bambang. Saya kemarin misalnya UNED, dia melakukan kegiatan secara online, bukan wisuda ya, doa bersama. Jadi semua mahasiswanya akan doa bersama. UNES juga mengusulkan rekor untuk nanti semua mahasiswa baru melalui teknologi yang ada. Jadi mereka pada saat nanti itu akan diumumkan untuk pencanangan peduli pada lingkungan, Go Green. Yaitu di setiap rumah mahasiswa baru itu atau para mahasiswa itu menanam 1 pohon dan melaporkan semua. Itu, nanam 1 atau 2 pohon. Itu kan suatu cara Pak Bambang mengajak orang. Udika Sugio Pranoto kemarin, dia membuat rekor, yaitu wisuda dengan menggunakan virtual wajah, menampilkan wajah. Jadi ada 3 orang pelakonnya, jadi sebut namanya, yang di wisuda itu, wajahnya itu adalah orangnya asli, tapi badannya orang lain. Itu pertama di Indonesia, bahkan diklaim sebagai dunia. Jadi wajahnya itu orangnya bersangkutan, kirim foto dulu, tapi badannya yang beda. Rektornya tinggal orang itu toganya di itu, kemudian gaya beneran, sampai ada yang komentar dari Pekalongan, anak saya baru ke pasar kok di wisuda di Unika. Ternyata itu teknologi baru bagaimana wisuda dengan virtual, dengan menampilkan saya lupa, dengan menampilkan wajahnya Pak, kira-kira demikian. Jadi ada satu ini, kayak kemarin misalnya orang nikah kan harus hadir akad nikahnya, yang calon sebelah hadir, yang sebelah hadir, nah ini enggak, yang mantu sama itu di berlainan tapi mereka nikah, akad nikah, yang mungkin tidak pernah ya, tadi itu dilakukan oleh Gus Reza Sarif ya, Muhammad Sarif itu motivator ulung Indonesia salah satu diantaranya. Jadi kira-kira gambarannya itu Pak Bambang. Jadi ada berapa memang yang sifatnya. Yang tadi yang sifatnya kaku, ternyata dengan COVID ini membuat lompatan orang untuk berpikir kreatif, inovatif itu banyak. Orang berbisnis juga di berbagai elemen juga banyak. Kemudian ada suatu, memang dari dulu, kalau orang termasuk orang yang mengatakan, kantor kenapa nggak di pinggir jalan? Kantor Leprit. Itu tanyaan orang, Mbak, yang sebelah. Kenapa di kampung gitu? Saya bilang, suatu saat, kantor itu tidak perlu ada satu bangunan atau gedung. Nah, sekarang kalau saya mau menjawab rekor, Pak Bambang, tidak perlu di sini, di kantor. Saya pergi ke kebun saya, di bawah pohon jati, sambil ayunan, saya bermain dengan alat teknologi ini. Inilah, gara-gara COVID sebetulnya. Jadi,
kita bisa berkantor di tepi sungai, kemudian bisa berkantor di Flores sambil melihat orang memetik cengkeh dan lain sebagainya. Jadi memang tata dunia baru ini mempercepat proses yang namanya 4.0 ataupun 5.0. Jadi COVID ini yang mempercepat. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, kita yang kelahiran tahun ini masih mendapat teknologi ini, termasuk yang Pak Bambang lakukan ini adalah percepatan-percepatan, salah satunya karena COVID ini sebetulnya. Saya ingin sebetulnya pergi ketemu Pak Bambang, bisa ngopi bareng, tapi karena dengan barang satu ini, COVID ini, saya nggak berani ketemu Bapak. Jadi, karena saya agak flu gitu. Jadi saya takutnya ketularan Pak Bambang, dipikirnya COVID pada flu biasa. Dan ada ini, saya kemarin ketemu seorang profesor, ini gara-gara COVID juga, dia masih mengusulkan rekor juga, mau daftar ke POM, dia menemukan yang namanya beef pollen madu yang dipakai, itu produknya ada sebetulnya, itu Dr. Herman Maulana. Dia pakar permaduan dan pakar virus Indonesia, dari Surabaya dia. Yang waktu flu burung, dia mengeluarkan dia punya formula. Hari ini dia kemarin ketemu saya kurang lebih 2 jam kita ngobrol tentang penemuan beliau. Tapi sayangnya kan memang Pak Bambang yang menjadi masalah di Indonesia kan untuk penentuan sesuatu itu yang sifatnya harus riset memang, harus masuk ke Balai POM, kemudian kalau macam itu memang lama umurnya. Belum ada teknologi mempercepat orang proses untuk menemukan suatu vaksin misalnya. Kan harus bertahun-tahun. Kemudian produk madu. Ternyata produknya dia ini, nanti saya akan kasih tahu Pak Bambang, itu cuma kalau yang sudah kena COVID, itu menggunakan 7 kali 3. 7 tetes diminum 3 kali. Dan di Surabaya praktek ini sudah menyembuhkan banyak orang. Itu karena COVID sebetulnya. Gitu. Gitu. Salah satu diantaranya gitu, Bang. Buat orang kreatif. Pak Paulus Pangka, pimpinan Lebrit, saya berterima kasih sekali sudah berbagi dengan pemirsa channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan benar-benar menginspirasi. Dan saya juga meminta daftar yang mendapat rekor dari Lebrit. Mungkin saya akan pilih mana-mana yang bisa diwawancarai, yang bisa memberi inspirasi pada orang yang lebih banyak nanti ya.